kita bersama Geri 12, Gereja Anak Rayon 12. Kita akan ibadah secara online. Persiapkan diri masing-masing ya. Ingat, no food, no drink, no cell phone. Selama doa, pujian, dan firman Tuhan. Yuk, kita beribadah. Shalom adik-adik, mari kita berdoa. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Kami undang Tuhan Yesus hadir di sini. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan
Kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk Kota Pekanbaru, kami berdoa untuk Provinsi Riau. Tuhan yang memberkatinya. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden, juga para menterinya, juga Gubernur. Tuhan Yesus, Engkau yang berkatinya Tuhan Yesus. Biarlah hikmat daripada Tuhan Yesus yang turun atas setiap mereka. Tuhan, kami berdoa untuk Gembala pembina kami, Opa Niko. Tuhan yang memberkatinya Tuhan Yesus. Tuhan yang berikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk Gembala Rayon 12, Opa Gede. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang berikan kekuatan. Tuhan, kami berdoa untuk pelayan di gereja ini, juga pelayan anak. Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan, memberikan Tuhan Yesus kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani Tuhan setiap harinya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk setiap keluarga. Tuhan yang berkati pekerjaan, kesehatan, keamanan, juga untuk anak-anak Tuhan Yesus yang melaksanakan belajar dari rumah. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus menyayangi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu yang sudah memenuhi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Adik-adik siap? Kakak undang semua pakai berdiri yuk. Prajurit Kristus, siap? Yes! Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Tepuk tangannya sama-sama yuk. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi ya. Yesus jalan kebenaran dan jalan ke
kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tepuk tangannya. Kita mau dengar firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus hadir, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini judulnya unta. Kok unta ya? Sebelum itu, Kak Lucy mau tunjukkan gambar nih. Ini adalah gambar jarum sama benang. Nah, memasukkan benang ke lubang jarum itu susah. Matanya harus jeli supaya benangnya bisa masuk. Kalau sambil merem gak bisa, gak bakalan masuk. Nah, kok hari ini Kak Lucy cerita tentang unta, terus tadi bahas tentang benang sama jarum. Sebelum itu, adik-adik yang di rumah, kita baca firman Tuhan dulu yuk. Kita buka Markus 10 ayat 17 sampai 27. Nah, adik-adik dengerin ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi demikianlah bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Nah, ternyata adik-adik ada orang yang sangat kaya sekali. Kalau kaya berarti uangnya banyak sekali. Wah, saking banyak duitnya dia bisa beli pesawat. Pesawat belum ada zaman itu. Bisa beli kolam renang, bisa beli rumah banyak, mobil, mainan, semua bisa dia beli karena uangnya sangat banyak. Jadi suatu kali orang kaya tadi berlari-lari mendapatkan Yesus sambil bertelut. Terus di hadapan Tuhan dia bilang begitu kepada Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Oh, rupanya orang yang kaya tadi tidak tahu cara untuk mendapatkan hidup yang kekal di surga. Dia juga mau tahu bagaimana caranya bisa masuk surga. Nah, jawaban Yesus,
harus lakukan segala perintah Tuhan. Yang pertama, jangan membunuh. Terus, jangan berzina. Terus, jangan mencuri. Terus, jangan mengucapkan saksi dusta. Terus, hormatilah ayah dan ibumu. Terus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, lebih terkejut lagi nih jawaban orang kaya tadi adik-adik. Dia bilang, semuanya sudah aku lakukan sejak masih muda. Wis, hebat ya. Apa ada yang masih kurang coba? Hebat dong, dia sudah lakukan semuanya. Tapi jawab Yesus memandang orang kaya itu. Yesus menaruh kasih kepada orang kaya itu. Jawab Yesus, ada satu lagi kekuranganmu. Lah, padahal orang kaya tadi bilang semuanya sudah dilakukan. Apa ya kurangnya? Nih, Yesus bilang gini, pergilah, jualah yang kau miliki, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari, ikutlah aku, yaitu ikut Yesus. Ya, mendengar perkataan itu, orang kaya yang tadinya semangat jadi kecewa, jadi sedih. Mengapa? Dia mikirin adik-adik hartanya banyak. Kalau dia jual semuanya terus dikasih sama orang miskin, ya yang biasa dia punya mobil, nggak punya mobil jalan kaki dong. Yang biasanya rumahnya banyak, kalau dijual gimana coba hidupnya? Dia sedih. Terus dia pergi dengan sedih meninggalkan Yesus. Nah, Yesus berkata, alangkah sukarnya orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Perkataan Yesus membuat murid-muridnya kaget, bahkan tercengang. Karena menurut orang Yahudi atau orang Israel, menjadi kaya itu tanda orang yang disenangi Tuhan dan manusia. Tanda beroleh berkat dari Tuhan. Kalau jadi miskin, itu tanda orang gak setia sama Tuhan. Terus tanda Tuhan gak senang sama orang itu. Ayo, apa benar gitu? Nah, ini lagi, Yesus juga bilang loh, tahu gak? Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya ya? Nah, maksudnya gini, lubang jarum itu adalah pintu gerbang menuju Yerusalem, atau disebut the needle's eyes. Itu sama dengan mata jarum. Pintu ini dibuka setelah gerbang utama ditutup pada malam hari. Nah, bagaimana cara unta masuk ke lubang jarum tadi? Unta itu tinggi loh adik-adik, terus unta itu ada punuk di punuknya, di belakangnya nih. Ini ada kayak tinggi gitu. Nah, kalau unta mau masuk dia harus berlutut atau bahkan merangkak melalui pintu lubang jarum tadi. Belum lagi kalau dia bawa barang. Kalau bawa barang nggak bisa masuk, barangnya harus diturunkan dulu. Kadang ditambah harus didorong lagi, masuk. Karena kalau dibiarin aja nggak masuk, harus didorong. Saking susahnya. Susah sih, tapi Tuhan Yesus bilang lebih mudah daripada orang kaya yang masuk surga. Jadi, apakah orang kaya itu nggak bisa masuk surga? Atau hanya orang miskin aja yang bisa masuk surga? Kalau gitu, siapa dong yang bisa diselamatkan? Yesus berkata, bagi manusia tidak mungkin atau impossible. Tapi bagi Tuhan, nothing impossible, atau segala sesuatu itu jadi mungkin. Nah adik-adik, kita belajar dari seekor unta yang sulit masuk pintu lubang jarum. Dia harus berlutut, bahkan dia harus merangkak. Ikut Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh. Ingat, mau kaya atau tidak, tetap harus sungguh-sungguh. Bukan cuma sungguh-sungguh, tapi juga harus rendah hati.
Rendah hati berarti berharap hanya kepada Tuhan, karena kita membutuhkan Tuhan Yesus. Masuk surga bukan karena kita kaya atau miskin, tapi orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Karena kekayaan tidak bisa membeli surga. Di dalam Markus 10 ayat 27 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi adik-adik, yuk kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita berharap sama Tuhan. Mulai hari ini ingat, bersama dengan Tuhan segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, when is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you untuk setiap jalanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Adik-adik yang di rumah, bilang terima kasih Yesus. Bilang terima kasih Yesus. Mulai hari ini aku mau berharap itu hanya kepada Yesus. Mungkin bagi orang itu tidak mungkin, tapi kami percaya ikut Yesus, segala yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ambil keputusan yang benar. Mulai hari ini aku mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Aku gak mau main-main. Meskipun mama papa kaya, meskipun mama papa miskin, itu bukan satu-satunya hal jaminan kerajaan surga. Karena mulai hari ini kami tahu surga tidak bisa dibeli dengan harta atau bahkan dengan uang sebanyak apapun. Surga hanya bisa didapat dengan hati yang sungguh-sungguh taat, dengan hati yang sungguh-sungguh ikut Yesus, yang mau rendah hati, yang mau diajar dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini kami berharap penuh hanya kepada Yesus. Kami juga berdoa memberkati untuk setiap keluarga-keluarga. Mungkin saat ini ada keluarga-keluarga yang mungkin sudah tidak punya harapan. Mungkin merasa itu tidak mungkin bagi manusia. Ada Yesus yang menjadi penolong setiap keluarga.
Bersama Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan hanya butuh satu, percaya, mengandalkan Yesus sepenuhnya. Jangan ragu-ragu. Satu-satunya penyelamat itu adalah ikut Yesus dengan taat setia sampai nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Mari angkat tanganmu dan angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Bapak Gede.